Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Panas dalam menjadi salah satu gangguan kesehatan yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak mitos penyebab panas dalam yang bermunculan. Padahal, ada penjelasan yang ilmiah tentang panas dalam ini. Simak penjelasannya berikut ini. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Episode kali ini kita akan membahas mengenai pandangan medis tentang istilah panas dalam. Apa yang dimaksud dengan panas dalam? Istilah panas dalam sudah sangat akrab di telinga masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari suatu penyakit. Padahal, istilah panas dalam tidak ada dan tidak dikenal dalam dunia kedokteran. Gejala panas dalam yang dianut masyarakat adalah sakit tenggorokan, nyeri menelan, bibir kering, sariawan, rasa panas di dada, suhu tubuh meningkat, dan lain-lain. Penyebab panas dalam diyakini karena banyak konsumsi makanan yang diolah dengan panas tinggi, seperti digoreng, dibakar, dan banyak makanan yang mengandung lemak, yang umumnya makanan yang berbahan daging atau hewani. Makanan itu diyakini bersifat panas dan akan menyebabkan sakit panas dalam. Sebaliknya, makanan yang diyakini bersifat dingin atau adem atau sejuk adalah sayur-sayuran, buah-buahan tertentu yang banyak mengandung air dan tidak terlalu manis. Makanan yang berakibat sukar buang air besar juga diyakini bersifat panas. Sebaliknya, makanan yang memperlancar buang air besar dipercaya bersifat dingin. Dugaan kuat, istilah panas dan dingin berasal dari konsep pengobatan tradisional Tiongkok yang memiliki filosofi yin, dingin, dan yang panas. Istilah panas dalam ini telah digunakan sejak 2000 tahun yang lalu untuk menjelaskan sensasi panas dan dingin yang dirasakan di dalam tubuh akibat konsumsi makanan tertentu secara berlebihan yang menyebabkan sakit tenggorokan, sariawan, dan lain-lain. Secara medis, melihat gejala di atas, penyakit panas dalam mirip dengan gejala radang tenggorokan yang bisa disebabkan karena infeksi virus atau bakteri di saluran napas bagian atas. Pengobatannya adalah selain tinggi gizi supaya imun mampu mengalahkan virus, juga antibiotika jika bakteri menjadi penyebabnya. Ada makanan yang setelah di metabolisme tubuh menjadi bersifat alkali atau yang disebut juga bersifat basa, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dan lain-lain. Sedangkan ada juga makanan yang bersifat asam seperti daging, telur, susu, makanan olahan, dan lain-lain. Jika terlalu banyak makan makanan yang bersifat asam, suasana tubuh akan bersifat asam atau disebut asidosis. Sebaliknya, jika terlalu banyak konsumsi makanan yang bersifat alkali atau disebut basa, suasana tubuh akan bersifat alkali yang disebut alkalosis. Selanjutnya, ada mekanisme tubuh untuk menyeimbangkan antara suasana asam dan alkali. Karena keadaan terlalu asam disebut asidosis, maupun terlalu alkali disebut alkalosis, sama-sama berdampak negatif terhadap tubuh. Dalam riset penentuan jenis kelamin bayi pada ibu hamil, disimpulkan bahwa ada pengaruh suasana vagina yang asam atau alkali. Dengan diet pola makan yang disebut di atas, suasana vagina dapat dikondisikan bersifat suasana asam atau alkali. Suasana asam akan cenderung membentuk janin laki-laki, sedangkan suasana alkali cenderung akan membentuk janin perempuan. Ternyata ada kemiripan antara makanan yang dipercaya bersifat panas dengan makanan yang bersifat asam secara medis, dan makanan yang diyakini bersifat dingin dengan makanan yang bersifat alkali atau yang disebut basa secara medis. Mungkinkah istilah panas dalam adalah penjelasan sederhana dari zaman dahulu terhadap makanan yang bersifat asam atau alkali secara medis pada zaman masa kini? Sayangnya belum ada riset yang mendalam yang meneliti hubungan antar keduanya. Demikian healthy people,
kiranya bisa memberikan pencerahan. Nantikan informasi selanjutnya mengenai informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya hanya di My Alkes. Salam sehat.